Eh, Baik, yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan dan pejabat dari Bank Indonesia yang hadir, Bapak dan pimpinan pejabat dari Badan Cyber Sandi Negara, kemudian ada Bapak Ibu Direksi Bank Umum dan pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, Bapak Ibu Ketua Asosiasi Perbankan, serta Bapak Ibu pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan hadirin semua. Para narasumber, juga tamu undangan dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara yang saya anggap sangat penting ya dalam proses edukasi dan sosialisasi suatu produk peraturan perundang-undangan khususnya yang dikeluarkan oleh OJK. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai dan melakukan sosialisasi mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 POJK 03 2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum. Hari ini secara virtual saya lihat ini yang hadir cukup lumayan banyak ya, antusiasnya sangat tinggi. Saya melihat sudah 657 dan masih juga bertambah. Saya kira animo ini merupakan sesuatu hal yang sangat menggembirakan buat kita, dan tentu kita sama-sama menyadari bahwa diskusi pagi hari ini yang terkait dengan teknologi informasi ini sangat-sangat penting dan merupakan salah satu hal yang sangat perlu kita perhatikan dalam masa sekarang ini, di samping tentu persoalan-persoalan makroekonomi lain dan yang perlu mendapat perhatian kita. Membuka sambutan pagi ini, saya ingin mengingatkan kembali tentu saja kepada kita bersama sebetulnya bahwa transformasi digital di sektor perbankan khususnya ini adalah merupakan suatu awal dari suatu masa yang masa depannya mungkin kita tidak tahu ya, karena the sky is the limit. Saya kira pemahaman kita mengenai perkembangan teknologi yang terus bergerak maju, semakin cepat, semakin efisien, dan ini saya kira membutuhkan perhatian kita bersama. Nah, tuntutan akselerasi digital di sektor perbankan tentu akan semakin mengemuka dan sudah menjadi ekspektasi masyarakat dan dunia usaha ya. Dari sisi ini kita sangat mencermati bahwa pandemi COVID-19 merupakan suatu blessing in disguise bisa dikatakan, dan menjadi momentum perubahan pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh ya. Pandemi dengan segala pembatasan sosial yang menyertainya menimbulkan tatanan dunia baru atau yang kita sering sebut sebagai new normal bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi dan pola pembayaran. Pergeseran perilaku dan orientasi masyarakat dari fisik ke virtual ekonomi ini akan bersifat permanen dan bukan sesuatu yang bisa reversible, saya kira, termasuk tuntutan model layanan perbankan yang berbeda dari sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi dan keuangan yang revolusioner ini tentu telah meningkatkan minat masyarakat untuk merasakan digital experience atau pengalaman digital dalam setiap interaksi dengan bank ya. Mencermati hal ini tentu menjadi keharusan bagi perbankan untuk melakukan digitalisasi pada semua aspek, termasuk aktivitas core banking baik pada fungsi front office, middle office, dan back office, serta tentu saja mengubah proses transaksi dari analog channel dan menjadi digital channel. Selanjutnya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis sebagai dampak digitalisasi semakin menuntut bank untuk lebih berorientasi ke arah customer centric melalui interaksi yang lebih intens dengan nasabah untuk memahami perilaku ekonominya. Tuntutan inovasi dan ketentuan dalam menyajikan produk dan layanan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan nasabah itu merupakan menjadi keharusan, dan kebutuhan nasabah ini tentu saja merupakan sesuatu yang sangat dinamis ya. Mungkin juga ini juga sangat-sangat tidak terbatas dari waktu ke waktu. Dengan pola ini nasabah dapat tentu saja harus dapat merasakan digital banking experience yang unik, yang juga personalized ya. Kemudian kita juga melihat bahwa dinamika yang terjadi sebagai akibat kemajuan teknologi itu memberikan efek rembetan ini pada inovasi konektivitas dan juga kolaborasi bank dengan ekosistem baru yang
membentuk apa yang kita sebut sebagai ekonomi digital, mulai pembentukan melalui pembentukan digital banking. Nah, oleh karena itu tentu saja paradigma closed banking yang sebelumnya menjadi dogma perbankan kini telah berubah pada pola open banking dengan memanfaatkan berbagai infrastruktur pendukung seperti open API, kemudian cloud computing, artificial intelligence, machine learning, dan lain sebagainya. Menyikapi perubahan lingkungan bisnis tersebut, tentu saja perbankan harus siap bertransformasi. Bank yang belum move on, bisa dikatakan masih setia dengan layanan perbankan tradisional, harus bersiap untuk tersisih dan harus rela didera flight to service ataupun flight to digital akibat ditinggalkan oleh nasabah yang beralih ke bank-bank yang memberikan layanan secara digital. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, masifnya akselerasi transformasi digital di sektor keuangan, khususnya perbankan, menimbulkan pertanyaan, sejauh mana perbankan telah memitigasi potensi risiko baru atau mengenali the unknown risk. Perkembangan digital banking dengan seluruh infrastruktur yang menyertainya tentu saja akan memicu tantangan tersendiri dalam transformasi bank digital ke depan. Nah, di era teknologi dan disrupsi digital yang perlu diwaspadai adalah potensi serangan cyber. Sangat disadari bahwa penggunaan teknologi informasi secara masif akan menimbulkan risiko serangan cyber yang juga dapat berakibat pada kebocoran dan pencurian data nasabah. Bank juga perlu memperhatikan potensi risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya, antara lain security and system failure risk, digital blackout, maupun potensi sistemik akibat digital bank run. Terkait dengan risiko serangan cyber berdasarkan data dari Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN, sektor keuangan dan utamanya perbankan nampaknya merupakan sektor yang berisiko tinggi menjadi target serangan cyber. Di antara kasus serangan yang dominan antara lain serangan ransomware dan phishing. Oleh karena itu, untuk meningkatkan resiliensi sektor perbankan atas berbagai pola baru serangan cyber, bank perlu melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan dan keamanan cyber secara berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat dilakukan bank antara lain dengan melakukan pengujian keamanan cyber, penilaian sendiri atas tingkat maturitas keamanan cyber, serta pelaporan insiden cyber. Penggunaan teknologi yang masif juga berimbas pada semakin besarnya penggunaan pihak ketiga atau outsourcing, yang juga berpotensi menimbulkan risiko lain pada aktivitas bank, seperti risiko operasional. Lebih lanjut, kecanggihan teknologi perlu diimbangi oleh kesiapan organisasi, antara lain digital leaders dan digital talents yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Budaya organisasi yang berorientasi digital dan desain organisasi yang mendukung transformasi digital. Dari berbagai observasi tersebut, aturan terkait penyelenggaraan teknologi informasi menjadi sangat relevan. Tidak hanya dari sisi perbankan, regulator pun menghadapi tantangan di mana peraturan yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan industri. Oleh karena itu, dukungan regulatory framework yang suportif akan terus didorong sehingga bank mampu bergerak lebih cepat dalam menawarkan produk dan layanan digital perbankan dengan tentu saja memperhatikan aspek kehati-hatian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, lantas apa saja ini yang sudah disiapkan OJK sebagai regulator dari sisi kebijakan? Nah, untuk merespon tren perkembangan industri perbankan yang mengarah pada digitalisasi yang masif tersebut, termasuk dinamika selama pandemi, serta perubahan landscape yang menyertainya, OJK telah menerbitkan cetak biru transformasi digital perbankan pada tahun 2021 yang lalu. Penerbitan blueprint yang merupakan panduan akselerasi transformasi digital ini dilandasi semangat dan tujuan agar industri perbankan Indonesia secara kelembagaan dapat mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi, lebih efisien, lebih berdaya saing, adaptif terhadap perubahan ekspektasi masyarakat, serta kontributif bagi perekonomian. Sebagai tindak lanjut dari terbitkannya cetak biru transformasi digital perbankan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK /03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum POJK PTI yang mengadopsi konsep prinsipal dari blueprint yang penting untuk dituangkan menjadi rule
Hal-hal penting untuk diterapkan sebagai rule tersebut akan disosialisasikan pada pagi hari ini. Pengaturan POJK PT ini telah mengakomodasi seluruh pilar dalam cetak biru transformasi digital perbankan yang sudah disebutkan di atas, diawali dengan pengaturan terkait tata kelola penyelenggaraan TI yang bertujuan untuk meningkatkan peran direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan TI di bank. Dengan demikian, bank dapat memaksimalkan value added dari penyelenggaraan TI sesuai dengan strategi digitalisasi perbankan yang diikuti dengan mitigasi risiko yang memadai. Selanjutnya, dalam mendukung tata kelola teknologi informasi, bank perlu memastikan bahwa penyelenggaraan TI dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan penyusunan arsitektur TI yang menerjemahkan strategi organisasi menjadi rencana sistem informasi berdasarkan pemahaman atas strategi organisasi. Arsitektur TI merupakan cetak biru yang menjadi landasan bagi bank dalam mengatur, merencanakan, dan menentukan TI yang mendukung proses bisnis organisasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, melalui kegiatan sosialisasi kali ini, diharapkan semua peserta dapat memperoleh gambaran secara komprehensif serta mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai POJK ini untuk kemudian dapat diimplementasikan pada bank. Penjelasan lebih rinci mengenai POJK ini tentu akan diatur kemudian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan sekedar pesan juga. Tentu saja bahwa kegiatan sosialisasi ini harus bisa merupakan menjadi forum yang betul-betul dimanfaatkan secara optimal, dan namanya perumusan peraturan perundang-undangan ini tentu saja bisa menimbulkan banyak interpretasi dan banyak perbedaan pemahaman, sehingga oleh karena ini saya kira diskusi hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan sampai nanti selesai pada siang hari. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber sekali lagi dan panitia tentu saja, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Akhir kata, stay safe dan stay healthy. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi niat baik yang kita lakukan, khususnya pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dian Ediana Rai selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atas pembukaan dan juga arahannya. Dalam hal terdapat agenda lain, kami mempersilakan kepada Bapak apabila akan meninggalkan ruang virtual ini terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, agenda sosialisasi selama setengah hari ini adalah pemaparan POJK nomor 11, /POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemaparan POJK nomor 11, /POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum yang akan dibawakan oleh Ibu Rohmah Hidayati, Ibu Aisyah Armidita, Bapak Irawan Muhammad, Ibu Lintang Gali, dan akan didampingi pula oleh Bapak Andri Ismatullah, Bapak Bayu Endra Sasana, Bapak Gunawan Setio Utomo, Bapak Danu Patria. Kepada para narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Junita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dian Ediana Rai selaku KEPP merangkap ADK, kemudian Pak Teguh Supangkat, Pak Anung Herlianto, dan Ibu Indah Iramadini, serta Bapak Ibu pejabat dan staf di Perbankan Indonesia. Izinkan kami memulai
sosialisasi ini. Kami berbangga Bapak Dian berkenan untuk membuka dan memberikan arahan dan hadir hari ini hampir mencapai 1.000 peserta. Terima kasih, saya pikir ini sesuatu yang bagus, momentum juga terkait dengan POJK mengenai teknologi informasi, sesuatu yang penting karena POJK ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan blueprint yang tahun lalu dari DPNP sudah terbitkan. Next. Dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, mungkin kita sedikit memberikan, mengingat kembali apa sih spirit dari penerbitan POJK ini. Kalau kita melihat bahwa apa yang menyebabkan atau apa yang melatar belakangi dari POJK ini tentu saja yang pertama adalah kebutuhan dan harapan industri perbankan serta risiko TI dalam rangka transformasi digital. Kita tahu bahwa segala kemudahan, segala percepatan IT di sisi lain akan terekspos oleh risiko. Kemudian spirit yang kedua adalah latar belakang kedua adalah perkembangan industri keuangan baru dan ekosistem keuangan digital. Tentu saja kami menyadari bahwa dalam mendukung transformasi digital, pembentukan suatu ekosistem keuangan digital adalah suatu keniscayaan. Sehingga kami mendorong pula dalam ketentuan ini adalah bagaimana bank dimudahkan dalam membentuk suatu ekosistem keuangan digital. Kedua hal tersebut merupakan faktor yang tumbuh dari industri. Namun dari sisi dari OJK sendiri, ketentuan ini merupakan arah kebijakan perbankan RP2I 2020 dan 2025. Dan sejalan dengan cetak biru transformasi digital perbankan. Dari keempat ini, sehingga kami melakukan amandemen POJK yang selama ini Bapak Ibu kenal sebagai POJK MRTI. Sehingga ke depan POJK MRTI ini akan tergantikan dengan POJK PTI. Apa yang membedakan? Tentu saja kalau MRTI lebih fokus hanya kepada risk management, manajemen risiko penyelenggaraan TI, tetapi dalam POJK PTI ini kita cakupannya lebih luas. Nanti akan kami jelaskan bagaimana mengenai tata kelolanya, bagaimana bank diharapkan memiliki arsitektur perbankan, bagaimana mengatur bank dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak lain, terus kemudian salah satu implementasi dari perlindungan data pribadi. Tentu saja cakupan PTI yang akan kami sampaikan dalam POJK ini akan lebih luas dan lebih mendorong sekaligus memagari bank bagaimana bank melakukan penyelenggaraan TI-nya dalam mengembangkan produk dan kegiatan perbankan. Dan tentu saja kita sampaikan bahwa adapun tujuan amandemen ini adalah mendukung transformasi digital dan resiliensi cyber industri perbankan. Berdasarkan kajian kami, Bapak Ibu, saat ini terdapat beberapa permasalahan yang tentu saja dapat kami mitigasi begitu, diharapkan dengan adanya POJK PTI ini, Bank dapat melakukan mitigasi risiko, dapat melakukan hal-hal atau aspek-aspek yang lebih prudent. Yang pertama permasalahan yaitu peningkatan akses dan konektivitas dalam penggunaan TI berpotensi meningkatkan risiko cyber perbankan. Kita tahu bahwa risiko cyber ini menjadi concern berbagai pihak. Kemudian yang analisanya memang saat ini belum terdapat regulasi mengenai resiliensi cyber sektor perbankan. Sehingga ke depan, dan kita masukkan juga dalam ketentuan ini adalah bagaimana penguatan regulasi terkait dengan keamanan siber atau cyber security. Yang kedua, peningkatan kebutuhan pemanfaatan TI menuntut bank untuk menyelenggarakan TI yang andal, aman, efektif, dan efisien. Saat ini, pengaturan existing hanya berfokus kepada aspek risk management, sebagaimana saya sampaikan tadi.
Sehingga diharapkan dengan adanya POJK ini memperluas dan menguatkan pengaturan terkait aspek TI, data, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi atau tata kelola. Yang ketiga adalah adanya kebutuhan penilaian tingkat kematangan bank dalam penyelenggaraan TI secara keseluruhan dalam menghadapi era digitalisasi. Jadi adanya suatu penilaian, adanya suatu assessment. Saat ini kami melihat belum terdapat metode penilaian tingkat kematangan bank dalam penyelenggaraan TI. Sehingga dalam ketentuan ini, pengaturan metode assessment TI bank melalui penilaian Digital Maturity Assessment for Bank. Jadi DMAP. Jadi Bapak Ibu nanti kami memang memperkenalkan dalam ini diharapkan menjadi POJK payung begitu, karena akan ada aturan-aturan pelaksana di bawahnya nanti berupa SE. Tetapi kami saat ini sedang menyusun SE tersebut, sehingga direncanakan akan mulai terbit di semester 2 2022, kemudian lanjut di semester 1 2023. Apa saja kira-kira yang menjadi peraturan pelaksana? Antara lain, SE nanti berupa SE yaitu terkait dengan keamanan cyber. Jadi ada nanti akan terbit SE terkait dengan cyber security. Kemudian ada lagi SE terkait dengan Digital Maturity Assessment for Bank. Bagaimana pedoman Bapak Ibu, pedoman bagaimana bank melakukan self-assessment terkait dengan digital maturity ini. Tentu saja di situ akan ada metode-metode bagaimana menilainya, karena ini adalah sesuatu yang baru. Kami pun memberikan waktu beberapa saat begitu ya, tidak langsung terbit kemudian berlaku, kemudian ada kewajiban bagi bank, tetapi diharapkan bank juga belajar, mempersiapkan sampai dengan nanti Judit kapan pelaporan itu harus disubmit oleh bank. Next. Kemudian kalau kami menyampaikan terkait dengan struktur POJK ini, bab pertama ketentuan umum, kemudian kita bicara mengenai tata kelola, kemudian arsitektur TI bank, kemudian yang keempat adalah penerapan risk management tetap ada, yang bab kelima adalah ketahanan dan keamanan cyber, bab 6 adalah bagaimana mengatur bagaimana bank sebagai penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan TI, kemudian penempatan sistem elektronik dan pemrosesan transaksi berbasis TI, yang kedelapan adalah pengelolaan data dan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan TI, jadi bagaimana mengatur bagaimana bank melakukan transfer data, bagaimana kaidah-kaidah perlindungan data pribadi. Yang ke-9 adalah penyediaan jasa TI oleh bank. Yang ke-10 pengendalian audit intern dan penyelenggaraan TI. Kemudian pelaporan. Bab 12 mengenai penilaian tingkat maturity digital bank, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Mungkin sebelum kami detail membahas masing-masing bab, dapat kami sampaikan bahwa kalau kita melihat warna-warna di dalam bab ini gitu ya, dalam tampilan ini, sebagaimana saya sampaikan bahwa POJK PTI ini merupakan amandemen dari POJK MRTI. Apa saja yang berubah? Tentu saja berubah dari yang ada disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tetapi ada sesuatu yang baru. Kalau kita melihat di sini yang berwarna biru, Bapak Ibu, bab 4, kemudian mengenai penyediaan jasa, mengenai penempatan sistem elektronik dan pemrosesan transaksi, yang berwarna biru ini adalah sebenarnya sudah ada di dalam MRTI. Namun, kami sesuaikan dengan kondisi saat ini. Bagaimana dengan yang berwarna kuning? Yang berwarna kuning ini tata kelola yang mengatur mengenai governance, kemudian mengenai bagaimana bank harus menyiapkan arsitektur TI, karena arsitektur ini harus inline dengan strategi bank,
harus inline bagaimana bank mengembangkan produk dan aktivitasnya. Jadi diharapkan semua bisa sesuai gitu ya. Jadi ada arsitektur TI nanti mengatur bagaimana bank menyiapkan arsitektur TI-nya. Kemudian hal yang baru adalah keamanan siber yang nanti di bab 5 ini akan ada peraturan pelaksana berupa SE. Kemudian yang baru lagi adalah pengelolaan data dan perlindungan data pribadi. Saya pikir ini juga concern semua pihak, perlindungan data pribadi. Saat ini undang-undang masih belum, jadi kita masih ikut PPPSTE ya, undang-undang PDP-nya memang belum disyahkan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian tingkat maturitas digital bank. Sehingga diharapkan Bapak Ibu, kerangka pengaturan penyelenggaraan TI ini dapat memberikan guidance, dapat membantu atau di sisi lain membantu bank bagaimana menciptakan sistem TI yang handal, yang support untuk produk dan aktivitas perbankan itu sendiri. Lanjut. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk detail dari pengaturan itu, kita akan masuk bab per bab dari ketentuan itu, nanti akan dijelaskan rekan saya, tetapi diharapkan partisipasi aktifnya dari Bapak Ibu, sehingga sebagaimana tadi arahan KIPP bahwa kita memiliki pemahaman yang sama, karena memang tidak dapat dibungkiri kadang-kadang bahasa ketentuan adalah menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Tetapi saya pikir komunikasi kita sudah cukup baik, kita bisa lebih menyamakan sebenarnya sehingga tadi misinterpretasi itu berkurang begitu ya. Namun mungkin sedapat saya sampaikan, sebenarnya PTI ini adalah salah satu momentum terkait dengan teknologi informasi. Berikutnya kami akan merevisi juga terkait dengan POJK LPD, layanan perbankan digital. Jadi itu memang harus satu paket begitu Bapak Ibu, MRTI dan LPD. Yang pertama kami menyampaikan revisi untuk MRTI-nya dulu menjadi POJK PTI. Kemudian kami menyampaikan yang berikutnya adalah revisi mengenai layanan perbankan digital. Tentu saja dalam rangka kami melakukan revisi ini, kami sangat mengharapkan masukan, kemudian bagaimana pandangan atau bagaimana implementasi selama ini, sehingga apa yang kami rumuskan, apa yang kami rumuskan dalam POJK LPD nanti tentu saja dapat sebagaimana harapan dari sisi otoritas kita bisa sesuai dalam hal ini menciptakan sistem yang aman dan handal gitu ya, tetapi dari sisi industri tetap bisa mendorong tumbuh berkembang terkait dengan layanan produk dan kegiatan ini. Baik, jadi nanti kami tunggu juga masukannya dalam hal kami menyusun ketentuan amandemen dari POJK LPD. Mungkin untuk yang berikutnya kita akan masuk ke masing-masing detail ketentuan. Saya dibantu Mbak Lintang. Nanti ada Mas Irawan yang akan membantu saya untuk present untuk seluruh pengaturan ini secara detail. Silahkan Mbak Lintang. Baik, terima kasih Bu Rohma atas kesempatannya. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya oleh Ibu Rohma bahwa POJK ini diterbitkan untuk mendukung bisnis perbankan khususnya dalam penyelenggaraan TI, di mana diharapkan nanti penyelenggaraan TI ini dapat memberikan value added yang sangat optimal terhadap bisnis perbankan. Diawali salah satunya itu dengan tata kelola TI, di mana bank wajib menerapkan tata kelola TI yang baik dalam penyelenggaraan TI. Adapun penerapan tata kelola TI ini itu diterapkan sebagai bagian dari tata kelola bank secara umum. Dalam
menyusun tata kelola TI, bank itu perlu memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu adalah strategi dan tujuan bisnis bank. Di mana strategi dan tujuan bisnis bank ini merupakan cerminan antara lain arah bisnis dari bank itu sendiri serta kebutuhan dari stakeholder bank. Lalu selanjutnya itu bank juga perlu memperhatikan ukuran dan kompleksitas bisnis bank serta peran TI bagi bank, apakah TI itu berperan dominan atau tidak. Lalu selanjutnya terkait dengan metode pengadaan sumber daya TI bank. Di sini disesuaikan dengan kemampuan dari bank itu sendiri, apakah bank mengadakan atau menyelenggaraan TI secara mandiri atau menggunakan penyediaan jasa TI. Saya kira sudah Lalu, saya bilang masih nunggu Lalu selanjutnya dalam penyusunan tata kelola TI juga bank perlu memperhatikan risiko dan permasalahan terkait TI yang terdapat di bank, lalu juga praktik atau standar yang berlaku secara nasional maupun yang secara internasional terkait penyelenggaraan TI, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan TI. Dalam menyelenggarakan penerapan tata kelola TI bank ini, bank harus melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah evaluasi atas pilihan strategi, lalu yang pengarahan atas strategi penyelenggaraan TI dan pemantauan pencapaian strategi TI. Yang kedua, penyelarasan, perencanaan, dan pengorganisasian seluruh unit, strategi, dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan TI. Yang ketiga, yaitu adalah pendefinisian akuisisi dan implementasi atas solusi TI, serta integrasinya dalam proses bisnis bank. Lalu ada penyediaan dukungan operasional layanan TI kepada pemangku kepentingan, dan pemantauan kinerja dan kesesuaian penyelenggaraan TI dengan target kinerja intern, penggalian intern, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, tata kelola TI ini perlu diterapkan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan TI. Seperti yang dijelaskan dalam kegiatan penyelenggaraan TI itu, di antara lainnya ada pengelolaan data, perlindungan data pribadi, lalu ada bagaimana penerapan manajemen risiko, serta keamanan dan ketahanan siber. Ya, selanjutnya, untuk mendukung tata kelola TI yang baik ini, maka bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari direksi, dewan komisaris, dan pejabat pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan tata kelola TI. Di sini untuk direksi, bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang paling sedikit itu adalah menetapkan rencana strategis TI, menetapkan kebijakan standar dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai, dan mengkomunikasikan secara efektif baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI. Dan mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif bank, dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI. Lalu selanjutnya untuk Dewan Komisaris, bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab paling sedikit yaitu adalah mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis TI, dan mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata kelola TI. Selanjutnya, untuk mendukung tata kelola TI ini juga, bank perlu wajib memiliki satuan kerja penyelenggara TI yang bertanggung jawab atas pengelolaan TI. Adapun yang dimaksud dengan aktivitas pengelolaan TI itu adalah paling sedikit berupa aktivitas perencanaan, penyusunan atau pengembangan, pengoperasian, dan pemantauan atas kegiatan penyelenggaraan TI. Selanjutnya di sini juga bank wajib memiliki komite pengarah TI, di mana komite pengarah TI ini akan paling sedikit mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada direksi terkait dengan penyelenggaraan TI, seperti misalnya bagaimana proses evaluasi atau pemantauan atas penyelenggaraan TI yang dilaksanakan oleh bank. Lalu selanjutnya, seperti yang telah disebutkan bahwa agar penyelenggaraan TI dan juga bisnis bank itu selaras, maka bank perlu memiliki adanya arsitektur TI dan juga rencana strategis TI. Adapun arsitektur TI ini itu merupakan dokumen yang bersifat strategis atas sumber daya TI yang terorganisasi dan terintegrasi untuk mencapai dan mendukung tujuan bisnis bank.
Arsitektur TI ini disusun secara komprehensif, meliputi proses perencanaan, desain, implementasi, dan kontrol. Arsitektur TI ini juga dalam menyusunnya, bank salah satunya bisa juga mempertimbangkan faktor seperti visi dan misi bank, tata kelola TI, lalu juga rencana korporasi dari bank itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam RSTI, yang dimana RSTI ini bank wajib memiliki RSTI yang mendukung rencana korporasi bank. RSTI ini disusun dalam jangka panjang sesuai dengan periode rencana korporasi bank. Seperti contohnya, misal ada rencana korporasi bank yaitu periodenya tahun 2023 hingga 2027. Oleh karena itu, RSTI pun harus disusun sesuai dengan periode rencana korporasi bank. Berarti RSTI-nya adalah periode tahun 2023 dan periode sampai dengan 2027. RSTI ini dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kondisi yang secara signifikan mempengaruhi sasaran dan strategi TI dalam RSTI. Contohnya misalnya dalam hal rencana korporasi banknya itu berubah, maka RSTI pun harus mengikuti rencana korporasi tersebut. Atau misalnya ada perubahan dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan TI yang mungkin berdampak pada sasaran dan strategi TI dari bank, maka perlu dilakukan perubahan RSTI. Selanjutnya, RSTI ini disampaikan paling lambat pada bulan November tahun sebelum periode awal RSTI dimulai. Yaitu adalah misalnya untuk RSTI pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2027, maka RSTI ini disampaikan paling lambat kepada OJK itu akhir bulan November tahun 2022. Adapun untuk perubahan RSTI sendiri dapat disampaikan sewaktu-waktu dalam periode RSTI yang berlaku. Selanjutnya, untuk penjelasan terkait dengan manajemen risiko akan dijelaskan oleh Bapak Irawan. Kepada Bapak Irawan, kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI. Ya, secara substansi sebetulnya untuk pengaturan ini tidak jauh berbeda dengan POJK MRTI yang sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi memang bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan TI. Nah, terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI sendiri, itu sebetulnya merupakan cakupan dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan, yang mana sudah diatur dalam POJK 18 untuk bank umum, dan juga dalam POJK 65 untuk bank umum syariah. Nah, kemudian di sini hanya mengulang kembali, hanya menegaskan kembali bahwa proses manajemen risiko itu paling sedikit sebagai berikut, yaitu ada identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko. Nah, kemudian pengaturan terkait dengan DRP pun tidak ada perubahan dari POJK sebelumnya, yaitu bank wajib memiliki rencana pemulihan bencana atau Disaster Recovery Plan atau DRP, dan memastikan bahwa DRP dapat dilaksanakan sehingga kelangsungan operasional bank tetap berjalan saat terjadi bencana dan atau gangguan pada sarana TI yang digunakan oleh bank. Kemudian bank juga wajib melakukan uji coba atas DRP, dan juga kaji ulang atas DRP tersebut paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, begitu. Nah, ini disesuaikan dengan ini ya, dengan hasil analisis dampak bisnis dari bank dimaksud, begitu. Baik, next. Oke, selanjutnya terkait dengan ketahanan dan keamanan siber, diatur bahwa bank wajib menjaga ketahanan siber dengan melakukan proses paling sedikit. Ada 4 di sini, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. Kemudian pelindungan aset, kemudian deteksi insiden siber, dan penanggulangan pemulihan insiden siber. Yang mana keseluruhan proses ini didukung oleh sistem informasi ketahanan siber yang memadai. Nah, kemudian bank juga wajib melakukan pengujian keamanan siber berdasarkan 2 hal. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis kerentanan, yang mana ini dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan Bapak Ibu mengembangkan teknologi baru seperti itu, atau ada produk baru yang menggunakan teknologi informasi tertentu. Nah, di situ kan mungkin sudah biasa ya Bapak Ibu ya melakukan analisis kerentanan atau pengujian terhadap sistem baru tersebut, begitu. Nah, ini contohnya adalah bisa berupa penetration test, atau biasanya diawali dengan vulnerability assessment terlebih dahulu, seperti itu.
Nah, hasil pengujian ini disampaikan sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI Bank, yang mana itu disampaikan secara tahunan. Kemudian yang kedua yaitu pengujian keamanan siber berdasarkan skenario, yang mana ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Nah, ini sifatnya seperti fire drill ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan di gedung tuh biasa suka ada fire drill, jadi semacam simulasi apabila terjadi kebakaran atau bencana begitu, bagaimana penanganannya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi berdasarkan skenario. Hasil pengujiannya disampaikan paling lama 10 hari kerja setelah pengujian selesai. Nah, contohnya ini bisa berupa cyber incident response atau dan tabletop exercise seperti itu. Baik, selanjutnya bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat maturitas keamanan siber. Di sini untuk mengukur bagaimana penerapan keamanan siber di bank Bapak Ibu di sini ya, seperti itu. Nah, kemudian ini dilakukan secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember, dan penyampaian hasil penilaian dari maturitas keamanan siber ini merupakan bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI Bank yang disampaikan tahunan, seperti itu. Baik, selanjutnya bank juga wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani ketahanan dan keamanan siber bank yang bersifat independen. Sebentar. Yang bersifat independen terhadap fungsi pengelolaan TI. Ya, baik, mungkin boleh next selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan penggunaan pihak penyedia jasa TI. Ini kurang lebih sama Bapak Ibu dengan pengaturan POJK sebelumnya. Jadi bank dapat menggunakan pihak penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan TI, dan apabila bank itu menggunakan pihak penyedia jasa TI, maka bank wajib memiliki 2 hal di sini. Yang pertama yaitu kemampuan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan bank yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa TI. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur dalam penggunaan pihak penyedia jasa TI yang mencakup yang pertama yaitu proses identifikasi kebutuhan penggunaan pihak penyedia jasa TI. Nah, yang dimaksud di sini adalah bukan mengidentifikasi penyedia jasa TI-nya, tapi mengidentifikasi apakah bank itu membutuhkan penggunaan pihak penyedia jasa TI seperti itu. Termasuk apakah penyediaan jasa TI yang sudah digunakan oleh bank saat ini masih dibutuhkan atau perlu diganti atau perlu disesuaikan seperti itu. Kemudian juga yang kedua yaitu proses pemilihan pihak penyedia jasa TI atau due diligence. Kemudian yang ketiga tata cara melakukan hubungan kerjasama dengan pihak penyedia jasa TI yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama ya Bapak Ibu. Nanti cakupan dari hal-hal yang perlu dimuat dalam perjanjian kerjasama bisa dibaca lebih detail lagi dalam POJK-nya. Kemudian terkait dengan proses manajemen risiko penggunaan pihak penyedia jasa TI, termasuk untuk memastikan bahwa pihak penyedia jasa TI tersebut menerapkan proses manajemen risiko yang memadai tentunya. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan tata cara penilaian kinerja dan kepatuhan pihak penyedia jasa TI. Ini untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari penyedia jasa TI dan apakah nanti perlu disesuaikan seperti itu, apakah perlu diganti atau sebagainya. Kemudian ini poin yang ditambahkan dalam POJK ini yaitu dalam hal terdapat perubahan yang signifikan terhadap organisasi dari pihak penyedia jasa TI, bank wajib melakukan penilaian ulang materialitas terhadap pihak penyedia jasa TI. Jadi contohnya di sini adalah perubahan terhadap organisasi, yaitu bisa terkait dengan kepemilikannya, seperti itu contohnya. Apabila mungkin case-nya seperti ini Bapak Ibu, apabila bank Bapak Ibu sudah menggunakan suatu vendor begitu. Nah, kemudian vendor ini ada di Indonesia, kebetulan menyediakan sistem sistem elektronik untuk bank Bapak Ibu. Nah, suatu saat mungkin ada perubahan kepemilikan, jadi vendor ini mungkin diakuisisi oleh pihak asing, sehingga ada potensi bahwa akan pindah lokasinya begitu, tidak lagi di Indonesia, jadi ke luar negeri. Nah, itu kan Bapak Ibu perlu memperhatikan terkait dengan penempatan sistem elektronik, itu kan berpengaruh secara material ke operasional bank Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tentukan apakah memang tetap bisa menggunakan PJTI tersebut atau harus digantikan dengan PPJTI yang lain. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan penempatan sistem elektronik. Ya, di sini juga muatan pengaturan yang lama Bapak Ibu, namun ada sedikit update di sini. Yang pertama yaitu bank wajib menempatkan sistem elektronik pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Jadi
by default bank itu wajib menempatkan di Indonesia ya Bapak Ibu untuk sistem elektroniknya. Nah, namun untuk beberapa kriteria sistem elektronik itu dapat saja ditempatkan di luar wilayah Indonesia sepanjang memperoleh izin dari OJK. Nah, ada 6 kriteria dari sistem elektronik yang bisa ditempatkan di luar wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu sistem elektronik yang digunakan untuk mendukung analisis terintegrasi. Kemudian sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko secara terintegrasi. Kemudian SE yang digunakan untuk penerapan APU PPT secara terintegrasi. Kemudian yang digunakan untuk manajemen intern bank. Kemudian yang kelima yaitu untuk pelayanan kepada nasabah secara global yang memerlukan integrasi, dan yang terakhir yaitu sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen komunikasi antara kantor pusat bank dan kantor cabang. Jadi kalau misalkan dari 6 kriteria ini tidak ada perubahan Bapak Ibu dari POJK sebelumnya, ini masih sama. Nah, ini ada salah satu poin pengaturan yang ditambahkan pada POJK ini, yaitu dalam hal terdapat kondisi yang mengganggu operasional bank secara signifikan, OJK dapat menentukan penempatan SE pada DC atau DRC di luar wilayah Indonesia selain kriteria yang 6 tadi Bapak Ibu. Untuk sementara waktu, jadi hanya untuk bersifat sementara. Nah, ini contoh kasusnya adalah misalkan kita melanjutkan kasus yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah menggunakan vendor, kemudian vendornya itu mungkin tidak bisa lagi memberikan layanan kepada bank Bapak Ibu, sehingga akan mengganggu operasional bisnis bank Bapak Ibu begitu. Nah, tentunya kan Bapak Ibu harus ada 2 pilihan. Yang pertama yaitu mencari vendor lain yang bisa menyediakan layanan serupa atau membangun sendiri sistem tersebut. Nah, mungkin untuk membangun sendiri itu butuh waktu, dan saat itu mungkin belum ada vendor yang bisa menyediakan layanan serupa kecuali di luar negeri. Nah, untuk kondisi seperti ini kan memang karena mengganggu operasional bank Bapak Ibu secara signifikan, maka dari OJK bisa memberikan kebijakan seperti itu, bahwa bisa saja bank Bapak Ibu ini untuk menggunakan vendor di luar negeri yang bisa memberikan layanan serupa dengan yang sebelumnya yang ada di Indonesia itu untuk sementara waktu. Jadi untuk sementara waktu ini perlu didefinisikan juga kira-kira sampai kapan. Apakah dari bank Bapak Ibu akan berupaya mengembangkan sistem sendiri sehingga nanti pada suatu saat tidak lagi bergantung kepada vendor yang ada di luar negeri tersebut, seperti itu. Kemudian ya seperti itu. Nah, kemudian untuk izin di sini masih sama ya Bapak Ibu. Jadi OJK memberikan izin atau menolak permohonan izin penempatan SE pada DC dan atau DRC di luar wilayah Indonesia paling lama 3 bulan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen diterima secara lengkap. Baik, boleh next. Baik, topik selanjutnya terkait dengan pengelolaan data dan pelindungan data pribadi. Ini merupakan pengaturan yang baru ya Bapak Ibu pada POJK ini. Jadi yang pertama yaitu bank wajib mengelola data secara efektif dalam pemrosesan data bank untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis bank. Nah, hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan yang pertama yaitu kepemilikan dan kepengurusan data. Yang dimaksud di sini adalah menjelaskan peran serta dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam organisasi bank yang terlibat dalam pengelolaan data. Jadi kalau kita baca standar-standar terkait dengan pengelolaan data ya Bapak Ibu, di sana ada terkait dengan data owner, kemudian ada data steward. Nah, itu perlu didefinisikan secara jelas tugas dan tanggung jawab pihak-pihak tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kualitas data. Di sini yang dimaksud adalah keandalan dan akurasi data, yaitu untuk analisis bisnis dan pelaporan risiko seperti itu. Salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sistem pengelolaan data, ini yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas bank. Jadi untuk sistem pengelolaan data sendiri itu bisa saja bentuknya seperti untuk pemodelan data, kemudian untuk penyimpanan dan operasi data, atau data storage ya Bapak Ibu. Kemudian juga terkait bisa juga berbentuk data warehouse dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu sumber daya pendukung pengelolaan data. Ini adalah teknologi yang digunakan dan atau sumber daya manusia yang tersedia dari bank tersebut seperti itu. Baik, selanjutnya terkait dengan pelindungan data, ini juga muatan pengaturan yang baru. Jadi bank wajib melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Nah, ini seperti yang disampaikan Bu Rohma tadi di awal, bahwa terkait dengan prinsip pelindungan data pribadi ini sebetulnya
kita mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini begitu. Nah, berhubung terkait dengan perlindungan data pribadi sendiri undang-undangnya belum tersedia, maka Bang Bapak Ibu bisa mengacu pada ketentuan yang saat ini sudah mengatur, yaitu PP PSTE, PP 71 tahun 2019. Begitu. Kemudian dalam hal terdapat kondisi tertentu yang berpotensi meningkatkan risiko bagi pemilik data pribadi, bank wajib melakukan penilaian dampak atas penerapan prinsip perlindungan data pribadi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, apabila ada pengembangan teknologi baru begitu ya di bank Bapak Ibu, perlu dilihat apakah ini akan berdampak kepada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi seperti itu. Contohnya misalkan ada sistem baru untuk melakukan credit scoring, di mana sistem ini akan mengumpulkan data-data pribadi nasabah seperti itu. Nah, perlu dicek apakah ada prinsip-prinsip yang terlanggar. Misalkan pengumpulan datanya itu tidak secara sah seperti itu. Nah, itu perlu dikaji kembali oleh Bank Bapak Ibu. Apabila memang terdapat risiko tersebut, maka perlu dilakukan kontrol terhadap sistem tersebut seperti itu. Nah, kemudian berikutnya dalam menerapkan perlindungan data pribadi pada kegiatan pertukaran data, bank wajib menetapkan paling sedikit yang pertama yaitu klasifikasi data yang merupakan data pribadi. Jadi perlu dilihat sebelum Bank Bapak Ibu melakukan pertukaran data, perlu dilihat kembali apakah data ini masuk sebagai data pribadi atau bukan. Seperti itu. Nah, ini mungkin acuannya bisa melihat ke blueprint. Di blueprint itu memang sudah ada 4 kategori data ya Bapak Ibu ya. Ada contohnya ada data yang diperoleh atau dikumpulkan dari nasabah. Jadi nasabah yang memberikan data kepada Bank Bapak Ibu. Atau data yang berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Nah, itu di-generate oleh nasabah tapi memang terdapat pada Bank Bapak Ibu seperti itu. Nah, itu harus diklasifikasikan terlebih dahulu sebelum melakukan pertukaran. Kemudian hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pertukaran data pribadi. Kemudian juga menetapkan perjanjian pertukaran data pribadi. Kemudian sarana pertukaran data pribadi dan yang terakhir yaitu menjamin keamanan dari data pribadi tersebut pada saat dipertukarkan. Nah, mungkin itu poin pengaturan terkait dengan pengolahan data dan perlindungan data pribadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Aisyah. Silakan Ibu Aisyah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan saya melanjutkan presentasi ini. Terima kasih Mas Irawan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke topik penyediaan jasa TI oleh bank. Nah, di sini diatur bahwa bank memang hanya dapat menyediakan jasa TI kepada LJK lain. Pertama itu adalah yang diawasi oleh LJK, dan atau LJK di luar wilayah Indonesia yang diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas LJK setempat. Untuk penyediaan jasa TI kepada LJK dimaksud dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin OJK. Kemudian di sini ada perluasan juga dalam POJK PTI ini, di mana bank dapat menyediakan jasa TI berupa aplikasi kepada LJK selain bank. Ini dapat dilakukan sepanjang yang pertama, LJK pengguna jasa TI itu berada dalam satu grup atau kelompok dengan bank. Yang dimaksud dengan satu grup atau kelompok itu adalah LJK yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian, seperti misalnya perusahaan anak maupun sister company. Kemudian bank juga dapat menyediakan jasa TI berupa aplikasi kepada LJK selain bank, sepanjang penggunaan aplikasinya ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional yang umum. Jadi contohnya kegiatan operasional umum seperti sistem remunerasi, itu dari anak bisa menggunakan jasa dari bank, atau sistem pegawaian seperti itu. Kemudian next slide. Terkait dengan pengendalian intern dan audit intern. Di sini ada kewajiban bagi bank untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penyelenggaraan TI-nya. Ketentuan ini juga masih sama Bapak Ibu dengan pengaturan sebelumnya, ada kewajiban ini, di mana paling sedikit terkait dengan pengawasan oleh manajemen dan penerapan budaya pengendalian,
kemudian identifikasi dan penilaian risiko, kemudian kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi, selanjutnya dukungan sistem terkait, yaitu sistem informasi, sistem akuntansi, dan sistem komunikasi. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, untuk prinsip umum pelaksanaan sistem pengendalian intern TI ini dilaksanakan sesuai dengan POJK lainnya yang terkait, seperti POJK Manajemen Risiko Bank Umum, kemudian POJK Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta SCOJK tentang pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu terkait dengan sistem pengendalian intern TI juga tetap mengacu pada ketentuan berlaku saat ini. Selanjutnya terkait dengan audit intern TI, di sini diatur bahwa fungsi audit intern TI dilaksanakan secara efektif dan menyeluruh juga dengan memperhatikan POJK mengenai penerapan fungsi audit intern bagi bank umum. Jadi secara komprehensifnya Bapak Ibu dapat merujuk ke POJK itu selain kepada POJK PTI ini. Selanjutnya, untuk fungsi audit intern TI, wajib dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun. Dan kaji ulang ini dilakukan oleh pihak ekstern yang independen. Kemudian, untuk audit intern TI, wajib dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam setahun. Ini jadi sesuai kebutuhan saja, prioritasnya bagaimana, dan berdasarkan hasil analisis risiko atas penyelenggaraan TI di bank. Jadi bisa saja audit intern TI dilaksanakan misalnya 2-3 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk hasil kaji ulang dan audit TI ini wajib dilaporkan kepada OJK. Untuk hasil kaji ulang, ini merupakan bagian dari laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen. Kemudian juga hasil audit intern TI secara lengkap merupakan bagian dari laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern. Jadi dalam laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern itu tetap memuat audit intern TI yang secara lengkap, bukan hanya pokok-pokoknya saja. Selanjutnya, ini terkait dengan laporan dalam penyelenggaraan TI. Di sini kita bagi menjadi laporan rutin dan non-rutin. Untuk laporan rutin, ini ada beberapa. Yang pertama yaitu rencana strategis TI. Ini disampaikan batasnya adalah akhir November sebelum tahun penyelenggaraan TI ke depannya. Media penyampaiannya yaitu melalui SIPENA, jika Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian rencana pengembangan TI. Ini disampaikan pada akhir November juga. T-1 ini melalui Apollo. Kemudian laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI, untuk penyampaiannya ada sedikit perubahan juga, yaitu menjadi pada hari kerja ke-15 di bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk hasil kaji ulang atas fungsi audit intern TI, itu disampaikan secara luring, yaitu 2 bulan setelah periode kaji ulang berakhir. Untuk hasil audit intern TI disampaikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada akhir bulan Juli dan akhir bulan Januari melalui SIPENA. Nah, Bapak Ibu mungkin tadi sudah dijelaskan di awal juga, untuk rencana strategis TI ini memang harus selaras dengan rencana korporasi bank. Dan rencana strategis TI dapat dikinikan sewaktu-waktu yang batasnya yaitu setiap akhir bulan November. Kemudian dalam laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI ada tambahan muatan. Yang pertama yaitu hasil penilaian sendiri atas tingkat maturitas keamanan siber. Ini juga salah satunya yang baru. Kemudian hasil pengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan dan hasil penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital bank. Jadi ketiga laporan baru ini nantinya akan disampaikan dalam laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI menjadi satu bundel di sana. Selanjutnya, untuk laporan non-rutin, ini masih sama dengan sebelumnya, ada notifikasi insiden TI dan laporan tertulis insiden TI. Namun demikian, di sini ada laporan insiden TI yang siber,
maupun non-siber. Nantinya dipisahkan di dalam laporannya. Untuk notifikasi awal itu disampaikan 1 kali 24 jam setelah insiden diketahui dan disampaikan melalui sarana elektronik secara resmi seperti email perusahaan, seperti itu. Kemudian untuk laporan tertulis insiden TI, jadi ini versi yang lebih lengkap dari notifikasi awal, disampaikan 5 hari kerja setelah insiden diketahui melalui si pena. Sedangkan terkait dengan perizinan penyelenggaraan TI, yaitu pertama izin penempatan SE pada DC/DRC di luar negeri, kemudian izin pemrosesan transaksi di luar negeri, serta izin kegiatan bank sebagai PJTI disampaikan paling lambat 3 bulan sebelum penyelenggaraan, khusus untuk penempatan SE dan pemrosesan transaksi di luar negeri. Itu 3 bulan sebelum penyelenggaraan. Dan penyampaiannya melalui sprint, namun dalam hal belum tersedia dapat dilakukan melalui si pena. Selanjutnya untuk laporan realisasinya yaitu 3 bulan setelah implementasi sama penyampaian melalui sprint atau melalui si pena jika belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya untuk ketentuan lainnya, yang pertama ini terkait dengan penilaian sendiri tingkat maturitas digital bank. Itu bank wajib melakukan penilaian sendiri secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun. Untuk penilaian ini juga mempertimbangkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan TI. Seperti yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, misalnya mencakup aspek tata kelola TI, bank seperti apa, kemudian arsitektur TI-nya, manajemen risikonya, termasuk juga yang terkait ketahanan keamanan siber. Hasil penilaian ini wajib dilaporkan sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI bank. Kemudian poin selanjutnya yaitu ketentuan peralihan. Terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan setelah POJK PTI ini diterbitkan. Yang pertama, bank yang sudah memiliki kebijakan, standar, dan prosedur serta pedoman manajemen risiko penyelenggaraan TI itu harus menyesuaikan maksimal 6 bulan sejak POJK ini berlaku. Selanjutnya terkait dengan perjanjian kerjasama bagi bank yang telah menggunakan pihak penyedia jasa TI juga itu disesuaikan dengan ketentuan dalam POJK ini. Sedangkan yang tadi disebutkan rencana strategis TI juga yang di ketentuan sebelumnya kita belum atur harus sesuai dengan periode corporate plan, itu harus disesuaikan maksimal akhir bulan November tahun 2022. Dan kemudian bank dapat melaksanakan ketentuan terkait yang pertama itu penilaian sendiri atas tingkat maturitas keamanan siber, kemudian pengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan, kemudian pengujian keamanan siber berdasarkan skenario, dan penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital bank itu pertama kali dilaksanakan setelah ditetapkan oleh OJK dalam SEOJK-nya. Nah, sedangkan untuk seluruh POJK ini berlaku 3 bulan sejak tanggal diundangkan. Next. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mohon maaf bila ada penyampaian kami yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kami infokan dapat mengakses POJK PTI ini secara online melalui kanal Sikepo. Itu bisa diakses melalui website maupun aplikasi yang dapat diunduh di handphone Bapak Ibu. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Junita. Baik, terima kasih kepada para narasumber atas pemaparan materinya. Kepada para pendamping narasumber,